Oke. Nomor 5 itu adalah tekanan atau hukum pokok hidrostatis. Ya, rumusnya itu kan P1 sama dengan P2. Oke. P1 sama dengan P2. Kenapa bisa seperti itu ya? Nih, P1 sama dengan P2. Berarti artinya ρ1 kali G kali H1, ρ2 kali G kali H2. Oke. Ya, coret-coret, maka ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Oke, ini disebut hukum pokok hidrostatis. Jadi, ρ1 itu adalah massa jenis di kaki 1, H1 ketinggian di kaki 1, ini kan ada kaki 1, ada kaki 2 ya, kaki 1 sama kaki 2. ρ2 adalah massa jenis zat cair pada kaki 2, sedangkan H2 adalah ketinggian zat pada kaki 2. Nih, di sini adalah ketinggian oli ya. Tuh. Di ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2, di mana ρ-nya ini ada keterangannya di sini. Nah, H-nya ini ketinggian, kamu lihat ya, ρ1 ini adalah massa jenis zat cair 1, massa jenis 1, ρ2, massa jenis 2, H1 ketinggian ketinggi zat fluida di kaki 1, H2 tinggi zat fluida di kaki 2. Oke. Oke, kita lihat ya. Kita lihat lagi tadi soalnya ini. Oke. Tuh, ya. Nih. Sebuah bejana berhubungan ya, mula-mula berisi air. Kemudian pada salah satu kakinya diisi minyak sehingga air terdesak 2 cm dari keadaan setimbangnya. Oke. Terus apa lagi tuh ya? Tuh. Oke. Jika massa jenis zat cair 1 dan massa jenis minyak 0,8 ya, tinggi minyak di dalam bejana adalah, nih kamu lihat ya. Berarti ini rumusnya sama kayak tadi kan. ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Sehingga air terdesak 2 cm. Berarti sehingga air terdesak 2 cm ini disebut juga dengan H1. H1-nya 2 cm dari keadaan setimbang. Massa jenis zat cair ρ1 1 gram per cm kubik. Ya. Kemudian massa jenis minyak di sini adalah 0,8. Ditanya tinggi minyak. Berarti ρ2 adalah 0,8 gram per cm kubik, kemudian H2-nya itu adalah ditanya. Oke. Mau substitusikan, ρ1-nya 1, H1-nya 2, ρ2-nya itu 0,8, H2-nya ditanya. 2 sama dengan 0,8 H2. H2-nya 2 bagi 0,8. 2,5 cm, oke. Oke. Nih, pada hukum Archimedes itu ya, hukum Archimedes kan tadi rumusnya itu adalah Archimedes FA sama dengan rho F kali VBF dikali G. Rho F kali VBF kali G. F-nya ini adalah gaya apung atau gaya Archimedes. Oke. Sedangkan VBF-nya ini sama dengan volume benda di fluida. Volume benda di fluida. Oke. Yang G-nya ini seperti biasa ya, percepatan gravitasi. Gravitasi. Oke. Kamu lihat. Nah,
Tapi nanti rumus F ada lagi ya selain ini. Ya, yaitu FA bisa juga FI-nya ini adalah WBU dikurang WBF. Oke. WBU kurang WBF, WBU itu apa? WBU itu adalah berat benda ya di udara. Kalau WBF berat benda di fluidanya sendiri atau di zat cairnya tersendiri ya. Jadi fluida itu tidak harus air ya, bisa zat yang lain, gas itu dan air itu juga fluida ya. Nah, diketahuinya itu M-nya sama dengan 15 kg. Oke. Nah, kemudian habis itu apa lagi? Secara keseluruhan dan volume rata-rata VB-nya volume benda 0,2 meter kubik. Jika bagian yang tenggelam hanya setengah volumenya, maka VBF adalah setengah dari VB. Ditanya adalah FA. Ini G-nya 9,8. Oke. Nah, jawab ya. Rumusnya gimana, Pak? Tadi kan FA sama dengan Rho F kali VBF kali G. Karena di sini zatnya yang digunakan adalah air, oke, maka Rho F-nya adalah 1000. Oke. Tuh. Rho F-nya sama dengan apa tuh? 1000 kali VBF-nya setengah kali 0,2 kali 9,8. Jadi 1000 dikali ini jadinya berapa tuh? 0,1 jadi 0,98 atau 980 Newton. Oke, tuh ya. Sip. WBU sama dengan 10 Newton dalam air, WBF 7,5 Newton. Kemudian ditanyanya itu adalah Rho B, massa jenis benda. Nah, nanti FA-nya bisa dicari pakai apa? WBU kurang WBF. Oke. Setelah itu Rho-nya apa? Rho-nya ini adalah Rho F 1000. Atau 1 kali 10⁻³ kilogram per meter kubik. Oke. Nih, maka ini Rho B per Rho F. Rho F-nya 1 kali 10⁻³ WBU 10 kurang 7,5 sama dengan 2,5 Newton. Oke, FA WBU-nya itu adalah 10, FA-nya 2,5. Rho B per 1 kali 10⁻³ sama dengan 4, Rho B sama dengan 4 kali 10⁻³ kilogram per meter kubik. Oke. Tuh, ya. Memiliki berat di udara 4 Newton dan volume 5 liter, diikat dengan tali kemudian dicelupkan, berarti dijatuhkan ke bawah ya. Maka dijatuhkan ke bawah ini atau dicelupkan ini mempengaruhi atau ada rumusnya W sama dengan M kali G. Tuh. Besar gaya tegangan tali ini T ya. Ketika dicelupkan ke dalam air, maka dia akan mendapatkan gaya Archimedes. Gaya Archimedes itu berlawanan dengan gaya air, dia itu ke atas ya. Jadi gaya Archimedes itu ketika kita mencelupkan suatu benda, dia akan naik lagi. Nah, maka gaya Archimedes ini mengarah ke atas. Ini adalah si FA. Oke. Paham sampai sini ya? Besar gaya tegangan tali saat dicelupkan adalah, nah sekarang kita buat dulu nih ya. Sigma F sama dengan 0. Ya, ini kan gaya-gayanya sangat setimbang ya. Yang ke atas apa aja, Pak? Yang ke atas itu adalah T tambah FA. Oke. Yang ke bawah apa? Yang ke bawah itu adalah W-nya. Dikurang W sama dengan 0. KT tambah FA sama dengan W. Tuh. Nah, nanti FA-nya rumusnya apa, Pak? T ditambah
FA-nya ini rho F kali VBF dikali G sama dengan W. Oke. W itu adalah si WBU. Oke. WBU. Nih, berat di udara. Oke, paham ya? Nanti ini pakai rumus ini ya. Tuh. Oke. Berarti gimana diketahuinya nih? Diketahuinya itu adalah berat di udara WBU itu 100 Newton. Oke, volumenya adalah 5 liter. 5 liter sama dengan 5 desimeter kubik. Kalau jadikan meter kubik, 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Tuh, meter kubik. Terus massa jenisnya ya, bendanya itu bermassa jenis. Berarti dia adalah rho B. Rho B-nya itu 0,75 gram per cm kubik. Ingat, 1 gram per cm kubik kamu kali 1000 supaya dijadikan kilogram per meter kubik ya. Tuh. Jadi sama dengan 750 kilogram per meter kubik. Oke. Nah, G-nya berapa? G-nya 9,8 meter per second kuadrat. Ditanya, oh G-nya di sini 9,8 atau ini salah nih, G-nya 9,8 aja ya. G-nya 9,8. Oke. Berarti ditanyanya itu adalah T-nya. Tinggal disubstitusikan saja. Karena ini adalah minyak udah ya. Oke. Oh sorry, ini kan minyak ya, maka bukan rho B. Rho F, minyak itu kan zat cair ya. Ini rho F. Oke. Oke, ini sorry, ini G-nya tetap 10 saja berarti kan. 10, ini juga 10. Maka ya kan, ini berarti T tambah rho F kali VBF. Rho F-nya itu adalah 750 VBF. Nah, kalau tercelup, oke, kalau tercelup, ya, di sini VB-nya sama dengan VBF. Kenapa? Karena tercelup seluruhnya. Berarti volume benda sama dengan volume benda di udara sama dengan volume benda dalam air. Karena tercelup seluruhnya, oke? Maka ini T tambah 750 kali rho F kali VBF. VBF-nya berarti, ini kan VB kan? VBF-nya sama dengan VB. Kali 5 kali 10 pangkat min 3 VBF kali G. Dikali G-nya itu 10. Sebenarnya WBU-nya 100. T ini berarti berapa tuh ya? 75 kali 5, 225 ya. Ditambah 22,5 sama dengan berapa tuh? 75 kali 5 itu adalah 37,5. Ini 37,5 sama dengan 100. Jadi kan 750 kali 5 kali 10 min 3, 37,5. T sama dengan 100 dikurang 37,5. T sama dengan 62,5 Newton. Oke. Sip. Massa balok. Sebuah benda memiliki volume benda dicelupkan ke dalam air. Oke. Berarti diketahui VB-nya 12 cm kubik. 3/4 bagiannya tenggelam, berarti VBF volume dalam fluida 3/4 kali VB. 3/4 kali 12. VBF sama dengan 9 cm kubik. Oke. Tuh. Nah, sekarang kamu lihat. Habis itu apa lagi? Ya. Kalau di sini kan tenggelam, ada kata tenggelam ya. Tuh. Nih. Tenggelam. Nah, kalau tenggelam, ya ini syaratnya harus tenggelam itu FA sama dengan W. Oke. FA sama dengan W, itu syarat tenggelam ya. Ditanya apa? Massa balok MB. Jawab. Oke.
Nah, berarti kan tadi FA sama dengan W. FA-nya rho F kali VBF kali G sama dengan W. W-nya itu adalah MB dikali G. Oke. VBF-nya kamu tinggal substitusikan. Ya udah dicarikan MB kan. Tuh. Oke. Nanti G-nya juga kamu coret. Oke, coret ya. Tuh. G-nya berapa? G-nya kan air. G-nya itu G air. Enggak. Rho F-nya rho F air kan. 1 gram per cm kubik ya. Berarti 1 VBF 3/4 VB. 3/4 kali 12. Oh, udah ada di situ 9. Sama dengan MB. Ya udah berarti MB sama dengan 9 gram. Oke. Tuh. Ini kadang-kadang di mana kalau bendanya terapung itu W-nya kurang dari FA, VBF-nya kurang dari VB, rho B-nya kurang dari rho F. Tadi sebenarnya ini kan nggak ada lebih besar lebih kecil kan. Kalau ada ketemu W sama FA, baik dia tenggelam, melayang ataupun terapung, sebenarnya W-nya sama dengan F aja. Kecuali kalau ditanyanya keterangan rumus. Pernyataan berikut ini yang dimaksud dengan keadaan terapung adalah baru W kurang dari FA. Ya. Ini kalau digambarkan, sebenarnya gini, kalau terapung udah pada tahu mungkin ya, ini wadahnya, kemudian ini dasarnya. Jadi kalau terapung ini misalnya benda, ini terapung di sini nih, di antaranya gitu ya. Terus kalau tenggelam, ya kan, di dasarnya, ini wadahnya, berarti kalau tenggelam dia ada di dasar. Oke. Kemudian kalau melayang, ya, melayang berarti gitu ya. Ini air, ini melayang. Paham oke ya? Ya. Benda terapung pada lapisan beberapa zat cair atau beberapa fluida atau beberapa macam fluida. Maka untuk mencari rho B-nya ini sama dengan rho F kali VBF dibagi VB. Atau ketika diketahuinya itu ada beberapa jenis fluida dalam suatu wadah, kemudian ada benda terapung pada zat fluida tersebut, maka rho B-nya bisa dituliskan dengan rho F kali VBF1, rho F1 VBF1, tambah rho F2 kali VBF2, dan seterusnya sampai jumlah fluida yang ada dibagi dengan gitu ya, dibagi dengan volume bendanya, dibagi dengan VB. Tuh, oke. Nah, ini dia untuk mencari rumus rho B. Oke. Maka, kalau bisa lihat contoh soal yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan ya. Rho F1 apa? Rho F1 berarti massa jenis 1, massa jenis 1. Kemudian rho F2 itu adalah massa jenis 2. VBF1 volume benda pada fluida 1. VBF2 berarti volume benda pada zat yang kedua. Oke. Sebuah benda berbentuk balok pada bejana yang diisikan air dan minyak. 50% dari volume benda tersebut, gitu ya, oke, berada dalam air, sedangkan 30%-nya itu berada dalam minyak. Oke, tuh. Karena airnya muncul duluan, maka air kita tuliskan dengan rho F1. Oke, rho F1 sama dengan 50%. Atau 0,5. 30% volume benda berada dalam minyak. Berarti rho F 50% volume benda. Berarti dia itu adalah bukan rho F, tapi VBF1 ya. VBF1. 30% berada dalam minyak, berarti VBF2. Oke. Ya. Tadi kan VBF itu volume benda di massa jenis 1 kan.
atau di cairan 1. VBF2 adalah 30% atau 0,3. Oke. Tentukan massa jenis zat balok tersebut jika diketahui massa jenis air, rho F-nya, berarti kan tadi air itu yang hijau ya, rho F1 1 gram per cm kubik, rho F2 adalah 0,8 gram per cm kubik. Oke. Ini yang ungu rho F2, semua yang ungu itu 2 ya. Semua yang hijau ini adalah yang air atau massa jenis 1. Oke. Ditanya apa? Ditanya itu adalah rho B. Tuh, jawab. Oke. Tadi rho B apa rumusnya? Rho B sama dengan rho F1 kali VBF1, rho F2 kali VBF2 dibagi VB. Oke. Ya. Ini adalah 0,5 VB. Ini 0,3 VB. Nah, maka kalau kalian jumlahkan atau dihitung rho F1 1, VBF1 0,5 VB, rho F2 0,8, VBF2 itu 0,3 VB per VB. Nah, maka ini gitu kan, rho B itu 0,5 VB tambah 0,24 VB per VB. Sama dengan 0,74 VB per VB. Oke. Kita coret ini VB-nya, maka rho B-nya sama dengan 0,74 gram per cm kubik. Oke.